Iya, iya. Iya, saya terpaksa ninggalin bisnis saya di Singapura karena saya harus kembali ke Indonesia ngurusin bisnis yang ada di sini. Mungkin agak sedikit lama ya di sini karena ada urusan lain juga yang harus saya kerjakan. Oke, oke. Makasih. Hei, kamu belum pindahin barang-barang kamu sama pakaian kamu ke sini? Nanti aja lah. Lagian belum saatnya juga kan. Saya nggak mau kamu main-main ya, Arga. Saya mau kamu nunjukin seriusan kamu di sini. Iya. Saya paham kok. Aku pengen banget ya nelfon Nawang. Tapi apa waktunya tepat kalau sekarang? Terakhir aku telepon, kayaknya dia sibuk banget. Kayak ada masalah besar banget gitu. Coba aja deh kita telepon. Nggak diangkat sih? Emang nggak mau ngangkat telepon saya apa gimana nih orang? Rekaman suara Tante Lydia udah jelas ngebuktiin kalau Om Alex itu nggak bersalah. Ibu sama Bapak udah nggak punya alasan lagi untuk nggak percaya sama Om Alex. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa baru sekarang saya membeberkan semua ini? Semua bukti yang saya punya. Kenapa nggak waktu Lydia masih hidup dulu, saya buka semuanya? Sebenarnya dari awal saya enggan. Dan berat untuk membuka aib sahabat saya. Sekaligus partner kerja saya, Lydia. Saya begitu sayang sama Lydia. Sampai-sampai saya nggak tega kalau lihat dia susah. Apalagi tertimpa masalah dan kena kasus hukum. Tapi terus terang, Lydia selalu memfitnah saya. Bahkan dia selalu mengancam saya. Sampai pada akhirnya, saya tersadar kalau semua perbuatan Lydia ini sudah merenggut kebahagiaan anak saya. Dan saya nggak rela untuk melakukan itu. Itu sebabnya kenapa akhirnya saya harus mengungkap semuanya. Karena saya ingin melihat anak saya bahagia. Sejujurnya gue gak pernah nyangka kalau Tante Lydia yang udah bunuh almarhum ayah. Tapi kayaknya gue juga gak bisa untuk benci sama Rizky. Biar gimana pun juga, dia pernah sangat berjasa buat gue. Dan sekarang dia udah gak punya siapa-siapa lagi. Tapi semua bukti mengarah ke Pak Alex dan itu semuanya konkret, Pak Alex. Contohnya tabrak lari istri saya, sampai istri saya koma. Belum lagi Pak Alex membenci Putri, sangat membenci Putri. Pak Alex bisa menjelaskan itu? Iya Pak Raymond, saya tahu saya salah. Itulah kesalahan terbesar saya. Saya awalnya memang tidak menyetujui hubungan Pangeran dan Putri. Semua itu karena status sosial. Saya anggap kalau Putri tidak pantas status sosialnya dengan Pangeran. Tapi
untuk kecelakaan yang dialami Bu Nawang. Sebenarnya itu sama sekali bukan kecelakaan, Pak Raymond. Itu adalah kesengajaan yang dibuat oleh Lydia. Dia sengaja menyuruh orang untuk menabrak Bu Nawang. Tapi, lagi-lagi, saya yang menjadi kambing hitam dari perbuatan Lydia itu. Saya difitnah. Apa semua bukti yang sudah saya tunjukkan ke Bu Nawang dan Pak Raymond tadi belum cukup untuk membuktikan kalau saya tidak bersalah? Kepala Mimi pusing, Pi. Iya. Ini terlalu berat buat Mimi. Mimi nggak tahan. Pak Alex. Oke, Pak Alex, saya paham. Tolong jangan bahas ini dulu. Kasihan istri saya. Baik, Bu Nawang. Saya mohon maaf. Saya akan pergi. Tapi tolong Bu Nawang dan Pak Raymond pertimbangkan demi kebahagiaan anak-anak kita untuk merestui pertunangan mereka. Selamat malam. Selamat malam. Saya permisi. Hei, kamu nggak apa-apa? Ya udah, masuk dulu. Ayo, pelan-pelan. Jo, tutup. Kalau gitu kita duluan ya. Iya. Gue harus berhati-hati. Kalau sampai gue salah langkah, bisa-bisa bukan kebenaran yang terungkap, tapi gue malah mendekam di penjara. Jangan coba-coba kabur dari saya. Saya tahu kalau kamu ikut terlibat dalam pembunuhan Mama. Pak, kenal sama orang itu? Ini pacar saya, Pak. Tadi saya habis dari toilet, makanya saya buru-buru. Bisa jalan, Pak? Nanti saya tunjukin jalannya. Ya, Mas. Mas Rizky mau bawa saya kemana? Ke tempat spesial. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa soal ini. Ini urusan kita berdua. Rasanya sulit ya, Mi, percaya dengan semua ini. Karena Pipi lihat itu Lydia itu orangnya baik-baik aja, Mi. Jadi ibu yang baik juga untuk Rizky. Ini kasihan Rizky deh. Pasti nggak terima kenyataannya dengan begini. Apa menurut Pipi apa yang tadi dibilang sama Pak Alex semuanya benar, Pi? Kalau bukan Pak Alex yang ngebunuh Mas Jaka dan ternyata Lydia yang ngebunuh. Pipi nggak tahu, Mi mau percaya sama siapa. Tapi kalau dari rekaman itu ya suaranya Lydia. Pipi kan hafal banget suara Lydia seperti apa dan nggak ada direkayasa sama sekali. Iya. Mimi juga kenal banget sama suara Lydia dan Mimi yakin itu suara Lydia.
Tapi kalau ternyata semua itu benar, Pi, berarti Mimi salah dong selama ini udah maksain Putri sama Pangeran untuk pisah. Apa sekarang saatnya Mimi untuk lupain semuanya ya? Dan merestui Putri sama Pangeran ya, Pi? Mi, apapun itu, Pipi ikut. Walaupun Pipi masih nggak percaya kelicikan Lydia selama ini. Apalagi kalau dia lihat pernyataan-pernyataannya Lydia selama ini. Kalau Alex adalah pembunuh Pak Jaka. Kalau Lydia masih ada, pasti aku akan temui dia untuk menanyakan lagi masalah ini. Sayangnya sekarang Lydia sudah nggak ada. Nggak ada yang bisa aku lakukan lagi selain percaya sama bukti yang Alex berikan tadi. Semoga aja dengan bukti yang tadi ditunjukin sama Om Alex, Bapak sama Ibu mau buka hatinya buat nerima hubungan gue sama Pangeran. Gue berharap banget ada masa dimana gue dan Pangeran bisa saling mencintai tanpa ada rintangan atau tantangan apapun. Put, Ibu, Bapak. Put, Ibu sama Bapak mau bicara sebentar sama kamu, sayang. Ibu yakin kamu tadi dengar kan pembicaraan Ibu Bapak sama Pak Alex? Kamu juga dengar suara rekaman Tante Lydia? Iya, Bu. Aku dengar suara rekaman Tante Lydia. Ibu juga kenal banget kan? Itu suara Tante Lydia. Kalau menurut Ibu sama Bapak, iya itu suara Tante Lydia. Berarti Ibu percaya dong kalau Om Alex terbukti nggak bersalah. Bukti yang dikasih sama Om Alex itu udah cukup kan untuk menjelaskan semua kebenarannya? Iya kan, Pak? Om Alex terbukti nggak bersalah, iya kan? Aku nggak yakin deh kalau Ibu Nawang sama Om Rin bakal terima aku lagi. Apalagi ngizinin aku tunangan sama Putri. Kamu nggak boleh pesimis kayak gitu. Papa yakin mereka akan merestui hubungan kamu sama Putri. Papa yakin usaha Papa yang terakhir untuk membuktikan bahwa Papa nggak bersalah bisa bikin mereka percaya kalau Papa tidak melakukan hal seperti yang mereka tuduhkan. Pak, tapi semua yang Papa bilang ke mereka, itu semua bener kan? Kok pertanyaan kamu kayak gitu sih ke Papa? Apa kamu jadi nggak percaya juga sama Papa sekarang? Enggak, bukannya gitu Pak. Cuman aku takut aja kalau rencana kita ini nggak berhasil. Aku jujur nggak mau Pak kalau harus jauh dari Putri. Aku nggak sanggup jauh dari dia. Kamu tenang aja. Papa yakin itu nggak akan pernah terjadi. Papa bisa pastiin itu.
Padahal benar kalau semua itu hanya rekayasaku saja. Lydia nggak pernah membuat pernyataan itu. Aku bikin rekaman itu dari potongan-potongan suara Lydia yang aku sambungkan jadi satu. Seolah-olah memang dia sedang menceritakan itu. Tapi sepertinya Nawang dan Raymond nggak tahu kalau semua itu hanya rekayasa. Dan mereka mulai mempercayai aku kalau Lydia lah yang bersalah.